Ya, sekarang ini ada pertanyaan Pak, ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi nanti Bapak bisa bagi-bagi waktunya. Dari Ade Rion, Huta Barat, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan, kapan tepatnya Allah menjadikan Yesus atau memberikan segala kuasa kepada Yesus? Pada 13 ayat 13, apakah arti kata Tuhan di situ berarti saat itu Yesus sudah memiliki segala kuasa di bumi maupun di surga? Demikian pertanyaannya, Pak. Iya, terima kasih. Ya, sejak Kristus ke dunia sebenarnya dia sudah Tuhan. Tetapi konteksnya itu kan ada penggenapan, ada kairosnya, saatnya. Ya, bukan berarti sebelum itu Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan itu melekat pada dirinya, karena Tuhan itu adalah jabatan dari Allah sendiri, tentu tidak bisa baru setelah dilantik jadi Tuhan. Nggak ada pelantikan dalam konteks itu, memang dikiaskan seperti perjanjian lama. Tetapi artinya sejak Kristus ke dunia itu dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Makanya di dalam Injil Lukas ketika Elizabeth menyebut Yesus adalah ibu dari Tuhanku. Jadi Tuhannya bukan baru sekedar Allah menjadikan itu. Yesus sering mengatakan apa? Saatku belum tiba, kan? Anak manusia harus dimuliakan dulu. Jadi pengungkapan itu membuktikan bahwa dalam rentetan dari peristiwa Yesus itu, meskipun Yesus itu adalah Tuhan sejak dia awal, makanya dikatakan ibu Tuhanku. Jadi bukan baru sekedar di Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 tadi, tetapi kemudian saatnya yang tiba itu, ya, maka itulah digenapi gitu. Jadi secara awal Yesus sudah Tuhan, tidak bisa dipisahkan secara harafiah, dipotong-potong seperti itu. Terima kasih Pak. Ini satu lagi dari Jimmy Campbell. Apa sebenarnya yang mendasari kaum Yahudi sampai saat ini tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama? Ya, dulu awal-awalnya itu orang Yahudi itu mengharapkan Mesias itu adalah Mesias politik. Karena waktu itu posisi orang Yahudi kan dijajah oleh bangsa-bangsa, lepas dari penjajahan Yunani, Antiochus Epiphanes, merdeka baru beberapa saat, zamannya Makabe, jatuh lagi ke tangan Romawi, kan itu kan. Mereka sudah diperbudak di tanah Mesir zamannya sebelum Musa, sampai Musa keluar dari tanah Mesir, sempat punya kerajaan yang besar di bawah Raja Daud, kan itu kan. Setelah sepeninggal Raja Salomo, Israel terbelah menjadi dua, Israel yang di utara ibu kota Samaria, Yehuda yang di selatan ibu kota di Yerusalem. Setelah itu mengalami pembuangan Babel, ulang dari pembuangan Babel, dan seterusnya. Kemudian dikuasai oleh Antiochus Epiphanes dari Syria, Yunani. Bait Allah pernah dicemarkan, lalu diperbaiki di zamannya Makabe, menjadi rajanya beberapa saat, beberapa generasi, jatuh lagi ke tangan Roma. Lalu mereka membayangkan, Mesias itu harus membebaskan bangsa Yahudi dari tangan Roma. Dan mereka kecewa. Ternyata Yesus tidak seperti yang mereka harapkan, maka mereka menolak Mesias politik. Sampai kemudian, karena mereka mengharapkan Mesias politik tadi, Yesus sudah disalib, lalu bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, muncullah komunitas Kristiani, kan itu kan. Muncul komunitas Kristiani, mereka tetap tidak bisa percaya. Bahkan kebangkitan Yesus pun mereka tolak. Bahkan Sanhedrin itu malah membuat berita dusta bahwa muridnya, menyetujui berita dusta bahwa muridnya telah mencuri mayat Yesus, kan seperti dibaca itu. Sekuat tenaga mereka mau menyangkal bahwa Yesus bukan Mesias, sekalipun bangkit pun Yesus bukan Mesias, karena mereka menyangkal itu.
Kemudian Rabi Akiba itu pada kira-kira tahun 130-an mengangkat seorang yang bernama Simon Bar Kokhba, pemimpin pemberontakan revolusi terhadap Romawi, diangkat jadi Mesias sama dia. Itu yang terjadi. Sempat berkuasa beberapa saat sampai menerbitkan mata uang, shekel, dengan tulisan huruf Ibrani di zaman Raja Daud untuk membangkitkan nasionalisme itu. Pupus harapannya. Ternyata Simon Bar Kokhba dikalahkan sama Roma lagi. Israel malah terpencar-pencar di seluruh dunia setelah Bait Allah itu hancur tahun 70. Ya, kemudian Tuhan menyatakan janjinya tergenapi, mereka pulang kembali ke tanah suci 1948, tapi mereka sudah tidak percaya dengan Yesus itu. Nah, memang itu Alkitab mengatakan nanti kalau Injil sudah disebarkan seluruh dunia dan tiba saatnya, ya saya kira orang Yahudi akan percaya. Sekarang ini sudah banyak juga orang Yahudi yang percaya. Jadi kalau Anda membaca banyak tulisan misalnya siapa itu? David Stern yang nulis buku Jewish New Testament atau Jewish Bible Commentary, itu seorang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen dan percaya kepada Mesias. Abad ke-15, masih 1-2 kalau saat itu, ada orang Yahudi ahli dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dia menjumpai di dalam Alkitab itu bahwa ternyata Mesias itu adalah sudah digenapi dengan Yesus. Ada Yesaya pasal 53, akhirnya namanya Yakub ben Kayim, menjadi seorang Kristen. Ada banyak juga. Cuman ya memang kita menunggu waktu Tuhan, seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak, ini masih banyak pertanyaannya. Ini ada lagi dari Ibu Swilan. Mau tanya apa arti kitab-kitab yang lain? Maksudnya apa itu? Konteksnya apa? Juga kurang jelas, Pak. Mungkin Ibu Swilan bisa tambahkan sedikit ditulis apa yang dipertanyakan. Saya akan kembali lagi kepada Ibu Swilan setelah lengkap bertanya. Ini ada pertanyaan Pak dari YouTube, dari Linda Siagian. Shalom, apakah Perjanjian Lama itu termasuk isi dari hukum Taurat? Ya, di Perjanjian Lama itu dibagi menjadi 3, ya. Makanya orang Yahudi menyebut itu Tanakh, dan Yesus sendiri menyebutnya juga seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Itu sebetulnya sistematika Yahudi. Nabi-nabi itu Nebiim, Torah, Nebim, Ketubim. Ketubim itu diawali dari kitab Mazmur, diakhiri dengan Tawarikh. Isinya sama persis dengan Perjanjian Lama kita. Jadi Taurat itu jiwa seluruh kitab itu. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu jiwanya ada di dalam kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu kemudian yang terbesar dibawa oleh Musa itu dijabarkan oleh para nabi, ya, dari zaman ke zaman, tetapi dalam perspektif penantian terhadap hadirnya Sang Mesias. Itu saya kira. Oke, terima kasih Pak. Ini dari Yahya Kusuma, mau tanya, Pak, Tuhan itu sebenarnya logos atau theos? Kok ada pendeta yang mengatakan Tuhan itu theos? Ya, Allah itu theos, logos itu firman artinya. Enarki inho logos, pada mulanya adalah firman. Ya, firman, logos itu artinya firman. Firman itu siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketheos in hologos, dan Allah sendirilah firman itu. Jadi theos itu adalah Allah. Dalam diri Allah itu ada firmannya, logos. Dalam diri Allah itu ada Roh Kudusnya, Pneuma atau agion atau Ruach HaKodes atau Ruhil Kudus gitu. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ini dari Oscar Loka. Terima kasih penjelasannya Pak Bambang. Saya ingin bertanya, Bapak mengatakan bahwa dalam pemahaman Tritunggal Allah Roh Kudus keluar dari Bapak. Tapi dalam pengakuan Nisea Konstantinopel tertulis Roh Kudus keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Mohon penjelasannya.
itu bukan pengakuan iman Konsili Nikea Konstantinopel. Itu pengakuan iman Nikea Konstantinopel Toledo. Jadi dan putra itu tambahan pada konsili lokal, Konsili Toledo. Konsili Toledo itu hanya khusus berasal dari gereja Roma, tidak dikenal oleh gereja-gereja kuno yang lain. Dan itu menjadi salah satu penyebab perpecahan antara Ortodok dan Katolik. Nah, yang pengakuan iman Ortodoks ini, pengakuan iman Kristen kuno ini, pengakuan iman yang benar-benar berasal dari konsili gereja Nikea dan Konstantinopel, dan semuanya itu sebelum perpecahan. Nah, kemudian konsili Toledo lokal di Roma tahun 586 menambahkan kata-kata, dan aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra. Et filioque procedit, tambahannya begitu. Et filioque procedit, yang keluar dari Bapa dan Putra. Akibatnya gereja pecah karena gereja Timur itu tidak bisa mengakui loh kalau Bapa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, berarti ada dua sumber yang mengeluarkan Roh Kudus. Kalau ada dua sumber yang mengeluarkan Roh Kudus, berarti Tritunggal nggak bisa dijelaskan keesaannya di mana. Nah, makanya kemudian muncul dua versi. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, berarti ada dua sumber yang menjadi asal-usul dari Roh Kudus. Kebingungan menjelaskan Tritunggal akhirnya kan. Dan itulah sebabnya kenapa gereja Barat sampai hari ini bingung jelaskan Tritunggal, karena kesatuannya tidak jelas. Akibatnya terus mereka hanya sampai pada kesatuan hakikat, belum kesatuan wujud. Kesatuan hakikat itu apa? Misalnya, hakikat Pak Bambang adalah kemanusiaan Pak Bambang. Hakikat Pak Yosi kemanusiaan Pak Yosi. Hakikat Pak Alek kemanusiaan Pak Alek. Kalau kesatuan pada hakikat adalah kesatuan pada kemanusiaan, maka ada tiga wujud manusia. Wujudnya Bambang terpisah dengan wujudnya Yosi, terpisah dengan wujudnya Alek. Itu bukan satu, tapi itu bersatu. Kan gitu kan? Itu namanya kesatuan dalam pengertian hakiki, hakikat. Tapi kalau kesatuan wujud, Bambang itu adalah satu. Dalam diri Bambang itu ada firmannya atau ada pikirannya dan ada rohnya. Maka satu bukan bersatu. Allah itu adalah satu. Kesatuannya pada wujud Allah yang disebut Bapa. Dalam wujud Allah yang disebut Bapa itu ada firman yang kekal, ada roh yang kekal. Kesatuannya bukan sekedar pada hakikat, tapi kesatuan hakikat dan kesatuan wujud. Lebih clear. Nah, tapi perkembangannya sekarang, saudara-saudara bisa membaca, kalau di gereja Protestan, itu sejak tahun 1992, WCC, jadi Dewan Gereja-Gereja Dunia, Komisi Faith and Order, sejak tahun 92 itu membuang kata dan putra dari pengakuan iman Nikea. Pertama alasannya, karena itu bukan disepakati oleh gereja Am. Gereja sebelum perpecahan tidak ada tambahan kata dan putra. Maka dibuang. Sejak tahun 92, tinggal belum dijemaatkan sampai hari ini. Seluruh gereja Protestan anggota WCC, dan mestinya juga adalah PGI, mestinya kan kembali kepada pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Itu satu. Kedua, di gereja Katolik. Pada saat Paus Yohanes Paulus II menghadiri hadir di Konstantinopel, dalam rangka 1600 tahun konsili Konstantinopel, Paus berkata, kalau filioque tambahan dan putra ini menjadi persengketaan selama kurang lebih 1600 tahun antara gereja Barat dengan gereja Timur, karena memang dan putra ini tidak ada pada Syahadat Nikea Konstantinopel, maka saya izinkan itu dicabut dari pengakuan iman Roma. Nah, kemudian Paus Benediktus ke-16 ketika dia melakukan misa pada saat mengeluarkan dokumen Yesus adalah Tuhan.
yang berjudul Dominus Yesus. Dia mengucapkan syahadat Latin tanpa filioque, tanpa tambahan dan putra tadi. Jadi sekarang ini gereja-gereja sudah mulai mendekat. Akhirnya semua kembali ke pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang asli, tanpa tambahan filioque itu. Nah, gereja Protestan itu kebanyakan ya, karena bingung posisinya, selama ini apa? Pengakuan iman Nikea malah nggak dibaca supaya orang nggak bingung. Akhirnya dibaca apa? Pengakuan iman rasuli. Nah, di pengakuan iman rasuli kan nggak jelas. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Lalu hubungan antara Bapa dan Putra, hanya anaknya yang tunggal. Lalu secara kekekalan anak yang tunggal itu lahir dari mana? Nggak dijelaskan. Roh Kudus juga. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Lah, Roh Kudusnya asalnya dari mana? Nggak dijelaskan. Akibatnya sekarang tes. Saksi Yehova disuruh ngomong pengakuan iman rasuli, pasti setuju dia. Karena memang tidak mengganggu mereka. Itu bisa ditafsir kemana saja. Tapi begitu saksi Yehova disuruh ngomong percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa, sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan, pasti nggak mau dia. Karena disitulah letak Tritunggal yang sebenarnya. Itu saya kira ya. Terima kasih Pak. Ini dari Jimmy. Jika dikatakan Allah adalah satu hakikat dengan tiga pribadi, jika kita mempelajari definisi pribadi, maka pribadi ini kan menunjuk kepada keberadaan. Berarti, jika dikatakan tiga pribadi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, bahwa satu hakikat Allah dengan tiga keberadaan eksistensi. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, betul. Pribadi itu, bahasa aslinya kan hipostasis, berdiri pada. Berarti padanya itu ada substansi. Berarti pribadi itu bukan pribadi manusia yang terpisah. Lah ini bedanya pribadi dengan pribadi ilahi. Pribadi manusia yang terpisah itu pribadinya Yosi, pribadinya Alek, pribadinya Stephen berbeda. Satu dengan yang lain bukan hanya beda, terpisah. Tapi pribadi ilahi, pengakuan yang tadi disebut satu substansi dari tiga pribadi itu kan belum titik, itu baru koma itu. Diskresi non separati, distingsi non divisi. Itu harus dibaca juga, karena itu satu paket. Satu substansi dalam tiga pribadi. Berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Berbeda-beda, tetapi tidak terpisah. Memiliki ciri khas masing-masing, distingsi secara tak terbagi, non-divisi. Jadi gini, manusia itu satu pribadi, hanya dimiliki oleh satu substansi. Tetapi bagi Tuhan yang metafisik, tidak bisa seperti itu. Satu substansi bisa memiliki lebih dari satu pribadi. Makanya pernah seorang bapak gereja namanya Agustinus menggambarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak terpisah, tetapi terbedakan. Nah, bagaimana? Ini memang lebih rumit ya penjelasannya, tapi saya jelaskan supaya tidak salah paham. Dia mengatakan, Allah itu kasih. Pertanyaannya, kasih Allah itu kekal apa tidak kekal? Kekal, Pak. Lah kalau Allah itu kasih dan kasihnya kekal, kasih itu kan membutuhkan sasaran, membutuhkan yang dikasihi. Nah, pertanyaannya, siapa yang dikasihi Allah kalau pribadi Allah itu tunggal? Tunggal dalam pengertian seperti manusia gitu loh. Maka pribadi tunggal itu bisa menyebabkan kesepian. Lah kalau Allah pribadinya tunggal seperti manusia, kan berarti Allah pernah kesepian. Karena apa? Pernah dia punya kasih, tetapi belum sampai karena belum ada alamat kasihnya. Itu pemikiran dari Santo Agustinus. Lalu berarti apa? Bapa itu adalah yang mengasihi, Putra itu yang dikasih, Roh Kudus itu kasih yang disalurkan. Nah, ini ilmu yang dalam sekali ini. Maka hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disebut perikoresis.
saling mendiami, saling menempati, saling memenuhi. Yang begini-begini itu apa? Kalau dalam Islam itu kajian tasawuf, ini sudah lebih tinggi lagi. Nah, tapi persoalannya orang Kristen nggak ngerti apa namanya pemilahannya. Belum apa-apa, jemaat langsung diajari satu. Oh, hakikat dalam 3 pribadi, kacau ambiar semua. Karena apa? Definisinya jauh belum diajari. Apa bedanya antara pribadi Allah dengan pribadi manusia? Mestinya kan dijelaskan dulu. Kedua, ya, setelah Sigmund Freud menemukan teori namanya psikoanalisa, kata pribadi dalam bahasa Indonesia itu dipahami pribadi yang terpisah. Lah ketika dijelaskan dengan Tritunggal, orang akan jadi bingung, ya kan? Karena itu loh, bagaimana Pok? Ini misteri, ini nggak bisa dijawab. Kenapa nggak bisa dijawab? Bisa clear sekali jawabannya. Itu ada dalam tulisan Bapak Gereja, clear sekali. Nah, karena apa? Pribadi setelah Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa itu menjadi pribadi yang terpisah dengan pribadi yang lain. Padahal konteks aslinya diskresi non separati. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam bahasa Arab, orang-orang Kristen yang tinggal di dunia Arab yang mayoritas ortodok itu, mereka membedakan antara kata saksun dan uknum. Kata uknum itulah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Oknum itu kan dari bahasa Arab uknum. Oknum akonim, kata jamak. Oknum itu di dalam bahasa Arab tidak untuk pribadi manusia. Hanya di dalam bahasa Indonesia kata oknum untuk pribadi manusia. Pribadi manusia yang terpisah dengan manusia yang lain, dalam bahasa Arab itu adalah saksun. Tapi untuk pribadi Allah selalu digunakan kata uknum. Makanya dikatakan Allahu wahid fi jauhar was salah satu akonim. Allah itu adalah esa di dalam hakikat zatnya, hakikat wujudnya, di dalam fi salah satu akonim, dalam 3 oknum. Tapi ini oknum dalam bahasa Arab beda dengan oknum dalam bahasa Indonesia. Tuhanmu itu kan 3, bukan Pak, Tuhan kami cuma 1, cuma oknumnya 3, kan kita diajari gitu aja kan, tanpa membedakan oknum itu artinya apa. Di luar dia baca Quran, 3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu, lah bedanya apa sekarang? Nah ini yang perlu dijelaskan, makanya menjelaskan Tritunggal itu butuh kontekstualisasi untuk Indonesia, karena bahasa itu ketika diterjemahkan dalam bahasa lain, sedikit apapun mengalami distorsi. Saya kira itu ya. Ya, ini Pak masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, jadi mungkin dipersingkat. Ini ada Pak yang saya kembali lagi Ibu Swilan. Tadi kembali lagi seperti di Wahyu 20 ayat 12, apa artinya dibuka semua kitab? Berarti ada di luar kitab kehidupan. Tolong dijelaskan Pak. Kitab di sini maksudnya itu adalah catatan-catatan pengadilan tentang perbuatan manusia. Itu maknanya. Ya. Bukan kitab lain itu dalam pengertian kitab suci, bukan. Itu kitab catatan tentang perbuatan manusia, bukan kitab suci artinya itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ini ada dari Ibu Pendeta Maria. Mohon pencerahan bedanya pengakuan iman rasuli dengan pengakuan iman Niseaga, dan mohon pencerahan pemahaman Nestorian Syrian. Terima kasih. Wah, kalau begini nggak bisa singkat penjelasannya. Iya benar. Iya, pengakuan iman rasuli itu pengakuan iman gereja lokal di Roma. Jadi dulu sebelum Konsili Nikea itu tahun 325. Itu masing-masing gereja itu karena dia memiliki tradisi rasuli masing-masing, ya. Roma dari Rasul Petrus, Konstantinopel dari Rasul Andreas, Mesir, ya, Alexandria dari Rasul Markus, Antioquia dari Rasul Petrus dan seterusnya. Masing-masing punya. Makanya ajarannya nggak jauh-jauh beda, sama ajarannya. Tetapi ketika menghadapi filsafat Yunani, maka ajaran itu perlu diperdetil lagi. Mereka sudah punya pengakuan iman lokal masing-masing gereja. Pengakuan iman
rasuli itu pengakuan iman lokal gereja Roma sebelum konsili. Makanya umum sekali. Di luar gereja Roma punya pengakuan iman masing-masing. Pengakuan iman Kaisarea itu di wilayah Israel. Pengakuan iman Antioquia di wilayah Antioquia. Masing-masing punya pengakuan iman. Pengakuan iman lokal itu salah satu bahan untuk merumuskan kembali pengakuan iman yang lebih detail. Pertama kali tentang kristologi diselesaikan di Nikea tahun 325. Kemudian disempurnakan lagi dan kaitannya dengan kealahan Roh Kudus. Itu pada pengakuan iman Konstantinopel tahun 381. Akhirnya utuh menjadi pengakuan iman yang ada sekarang, yaitu pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Kemudian di Roma, itu tahun 568 tadi ditambah dengan tradisi dan putra tadi. Tapi sekarang sudah clear kok. Antara Roma dengan Ortodok, antara Protestan sama Roma. Itu semua sudah clear sekarang ini. Makanya saya tadi menganjurkan untuk membaca Komisi Faith and Order WCC tahun 1992. Bagi yang Katolik silahkan membaca itu sejarah Gereja Katolik Indonesia yang diterbitkan Yayasan Obor, di mana di situ disebutkan tentang paus yang rela untuk menghapus dan putra pada Syahadat Nikea Konstantinopel. Begitu juga Anda bisa hunting dari internet dari mana itu sumbernya jelas. Paus Benediktus ke-16 juga mengucapkan syahadat Latin tanpa tambahan dan putra. Tetapi Paus Yohanes Paulus II mengatakan tambahan dan putra di situ, ini versi Katolik, sebetulnya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Roh Kudus memiliki dua sumber, tidak. Itu katanya Paus. Tapi yang dikatakan Paus itu bukan pada masalah masalah substansinya lebih dari satu, tidak. Tapi maksudnya Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan diterimakan dengan putra, gitu. Makanya aku akan mengutus Roh Kudus. Siapa yang mengutus? Yesus. Karena yang mengutus Roh Kudus itu adalah Sang Kristus. Makanya Roh Kudus disebut Roh Yesus Kristus atau Roh Anaknya atau Roh Kristus. Bukan berarti Roh itu keluar dari Kristus secara hipostasis, tetapi hipostasisnya hanya keluar dari satu-satunya sumber, yaitu Bapa. Tetapi pirokeresis, parakoresis, kodrat bersama itu dimiliki oleh baik itu Bapa, Putra maupun Roh Kudus, gitu loh kira-kira. Jadi kalau itu sebetulnya tidak ada perbedaan, asalkan itu dibaca yang keluar dari Bapa dan Putra itu bukan keluarnya, yang keluar dari Bapa dan diterimakan kepada kita melalui Sang Putra, tidak ada masalah. Itu saya kira. Terima kasih Pak. Ini dari Pak Agus Firman, ada beberapa pertanyaan sekaligus. Pertama, apakah Yesus disembah oleh Maria dan manusia lain ketika masih bayi? Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, mengapa Maria maupun orang Majus tidak mengajak orang-orang sekitarnya menyembah Yesus sejak saat bayi? Pertanyaan ketiga, mengapa Yesus disebut anak Allah? Lalu apakah istilah anak Allah yang ditujukan pada Yesus tepat? Soalnya tidak ada dalam Alkitab istilah tersebut. 4. Sejak kapan Yesus disebut anak Allah? Apakah sejak kekekalan? Saya mau bertanya, apakah Yesus disembah oleh Maria dan manusia yang lain ketika masih bayi? Juga demikian dengan orang-orang Majus. Itu Pak pertanyaannya. Kan sudah saya jelaskan tadi, panjang lebar. Ya, kalau gitu. Bagaimana orang bertanya tidak ada dalam Alkitab? Terlalu banyak ayatnya. Ini pertanyaan Islam barangkali ini. Ya. Terlalu banyak ayatnya. Ini mungkin Bapak copy paste dari orang Islam yang nanya. Suruh dengerin saya kalau begitu. Saya nggak jelaskan lagi. Jadi firman Allah itu sejak kekal memang adalah Allah. Selama otak kita itu masih tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu kelepon, nggak bisa kita memahami Allah Tritunggal. Gitu loh. Ya. Jadi istilah anak Allah itu sejak kekal sudah ada. Bahkan kita tidak hanya bicara tentang iman Kristen ini. Coba Anda tuh baca teks-teks dari Laut Mati itu.
Bagaimana tentang anak Allah itu adalah gelar Mesias? Ditemukan di gua keempat, ya. Naskah tentang anak Allah Bereh Diel itu jelas-jelas disebutkan bahwa Mesias yang akan datang itu dalam pemahaman orang Yahudi sebelum zaman Kristen. Mesias yang ditunggu-tunggu itu apa? Bereh Diel Yetamar Ubar Elyon Yikrone. Mereka akan memanggilnya anak Allah. Mereka akan menyebutnya anak Allah yang maha tinggi. Dan itu persis dengan Lukas pasal 1 ayat 35. Itu sudah ada sebelum zaman Kristen. Itu ada di dalam naskah Qumran. Qumran itu muncul kira-kira tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Itu ada. Nah kemudian, dari mana istilah anak Allah dalam Alkitab? Terlalu banyak itu. Dari ayat yang kita baca di Yohanes, misalnya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1:18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terlalu banyak ayatnya dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah sejak awal Maria menyadari? Maria sadar, maka dia ketika misalnya ya menemui Yesus tiba-tiba di bait Allah itu, dia jelas Yesus mengatakan siapakah Bapa dan Ibuku. Dia jelas mengatakan, dan Maria ketika Yesus membuat mujizat pertama kali, dia berharap bahwa Yesus itu akan membuat mujizat itu, mereka kehabisan air. Ibu, mau apa? Saatku belum tiba, kan itu kan selalu ada saatku belum tiba. Makanya jangan kemudian dia pertentangan. Telah menjadikan Allah yang Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus, kemudian sebelum itu belum jadi Tuhan, karena itu nggak dibaca secara lengkap. Karena ayat yang lain mengatakan bahwa siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku, gitu loh. Maka kelemahan kita ini seringkali kelemahan logika. Logika kita ini kurang nyambung, maka kita potong-potong sendiri, kemudian kita ngajar. Itu yang menjadi rusak gereja, kan begitu. Ya, maka ini penting sekali. Hamba Tuhan itu atau pendeta itu, kalau bidangnya etika, ya ngomong etika saja, enggak usah ngomong teologi. Nanti malah salah-salah. Begitu sudah salah, karena sudah terlanjur punya nama besar, malu mengkoreksi, bikin kesalahan baru, gitu loh. Ini nggak boleh ada yang seperti ini. Makanya perlunya belajar dogma. Itu ya di sini. Tapi kita kan seringkali tidak seperti itu. Ya. Kemudian, apakah dari kecil? Ya jelas, ya dari awal memang firman itu tidak pernah hilang, pergi, nggak pernah, itu tetap. Makanya kalau di doa-doa Trisagion di gereja kuno itu jelas sekali, kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah yang Maha Kuasa, kuduslah yang dilahirkan dari anak darah Maria. Berarti yang dilahirkan dari Maria itu ya kuduslah Allah, itu adalah Allah. Ya toh? Kemudian kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang Maha Kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Artinya apa? Waktu disalibkan Yesus juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang Maha Kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian, yang telah bangkit di antara orang mati, naik ke surga, kasihanilah kami. Itu satu kesatuan, tidak bisa dilepas-lepas, gitu loh. Nah, tapi memang Yesus selalu mengatakan saatku belum tiba, saatku belum tiba. Maka Yesus sebagai anak orang Yahudi, dia mengikuti syariat Yahudi dulu untuk menggenapi Taurat. Misalnya, kenapa Yesus umur 17 tahun nggak ada kisahnya? Anda mau pusing Sweet 17-nya Yesus di mana nggak ketemu. Karena apa? Yesus diceritakan saat dia lahir. Kemudian umur 8 hari, karena usia orang Yahudi itu dihitung sejak perjanjian ilahi dengan Abraham. Umur 8 hari. Makanya Yesus lahir 25 Desember, tahunnya 1 Januari. Itu rahasianya di situ. Dan Yesus memang lahir 25 Desember. Itu fakta sejarah, itu bisa ditunjukkan dokumen-dokumennya lengkap. Bukan
Dewa Matahari itu kan gereja barat yang tidak tahu kebanyakan sumber-sumber sejarah primer. Terus kemudian lebih percaya dengan teolog abad 19 itu loh. Nah, kemudian apa? Saatku belum tiba itu maksudnya apa? Yaitu tadi ada saat di mana orang penggenapan ya, umur 8 hari itu karena Brit Milah, sunat. Umur 12 tahun karena apa? Bar mitzvah. Dinyatakan dewasa dalam syariat Yahudi. Yesus pun menerima hukum Taurat kan itu kan. Kemudian baru sekitar umur 30 tahun karena apa? Orang Yahudi boleh mengajar di depan umur 30 tahun. Kalau Yesus mengajar umur 19 tahun, tidak diakui sebagai Mesias karena apa? Bertentangan dengan hukum Taurat gitu loh kira-kira. Ya, jelas ya? Kedengaran, Mbak? Terima kasih Pak, ini banyak sekali belum. Ini Pak dari Iwan Wahyu, Pak Bambang, apakah Yesus dibangkitkan oleh Bapa atau bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Roh Kudus? Mungkin ya, setelah ini Yesus hanya beberapa pertanyaan terakhir setelah itu. Yesus secara fisik itu kemanusiaannya tentu disebut dibangkitkan oleh Bapa. Tetapi kalau dilihat kodrat ilahinya, Yesus bangkit sendiri. Iya toh? Karena yang di dalam dirinya itu yang menggerakkan tubuhnya yang kelihatan gitu loh. Jadi konteksnya apa? Semua pertanyaan yang dianggap sulit itu karena tidak memahami Tritunggal dengan rahasia inkarnasi. Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus harus clear, dan kemudian kodrat Kristus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia harus clear, maka tidak ada yang nggak bisa dijawab. Karena dalam pengertian Allah membangkitkan Yesus itu dalam konteks kemanusiaannya yang dibangkitkan. Ketika dia mengatakan Yesus telah bangkit, itu keilahiannya yang dirujuk. Jadi tidak bisa dipertentangkan karena dalam diri Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu saya kira ya. Tapi ini menarik pertanyaannya, semakin dalam ya. Cuman hari ini Pak, ada pertanyaan sebelum beberapa terakhir dari Samuel Tesla. Ya, maksudnya saya adalah seorang Onesius Pentakostal, JO, modalis. Saya mau tanya, pertanyaannya, dapatkah dibenarkan ketika dalam Alkitab ILT, bagian Perjanjian Baru, bahwa semua kata Tuhan dengan huruf T besar diganti menjadi kata Yahweh? Karena saya sebagai Onesius justru malah bersukacita karena perubahan ini akan menggiring opini banyak umat kepada pengertian bahwa Yesus adalah Sang Yahweh itu sendiri, yang adalah Bapa itu sendiri. Terima kasih buat apa? Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu ya Yesus, firmannya Bapa. Firmannya Bapa beda dengan Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa, waktu Yesus disalibkan habis surga. Iya, sekarang coba. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terbedakan. Dan ini tidak sulit dipahami kalau logika kita tertata. Tetapi kalau kita katakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus mati berarti Bapa mati dong, cuma satu. Ayo sekarang gimana? Terus yang kedua sekarang, kalau dikatakan bahwa ya apa namanya, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu kacau balau teologinya nanti, bukannya teologi Alkitabnya kacau balau. Sekarang misalnya, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan jadi Tuhan dan Kristus. Kalau semua itu diganti dengan apa namanya Yahweh, Yahweh telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan jadi Yahweh dan Kristus, rusak. Lalu tidak bisa dibedakan kemanusiaan dan keilahiannya. Itu loh, Bapak Ibu. Kembalilah kepada Alkitab yang konteks diajarkan oleh murid-murid yang nulis Alkitab. Jangan bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri, kacau sendiri nanti, ya. Jadi artinya apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Yesus itu bukan Bapa, maka dikatakan anak laki-laki yang kau lahirkan itu akan disebut Yesus. Berarti sebutan Yesus itu bukan nama Allah. Sebutan Yesus itu adalah nama inkarnasi firman Allah. Jadi firman Allah itulah yang bernama Yesus ketika menjadi manusia. Tapi Allah Bapa tidak sama dengan Yesus. Kalau Allah Bapa sama dengan Yesus, berarti Allah Bapa bisa disalib. Ajaran ini ditolak oleh gereja. Mula-mula yang disebut patripasionisme. Bapa bisa menderita.
Jangan kemudian kita menyederhanakan logika orang modern, kita tidak memahami fakta sejarah, arkeologi, sejarah gereja, tulisan bapak-bapak muridnya para rasul. Itu kan lebih berhak ngomong kitab suci, wong dia saksi mata. Irenaeus pernah diajar oleh Polikarpus. Polikarpus pernah diajar oleh Yohanes. Yohanes langsung muridnya Yesus. Maka baca tulisannya Polikarpus. Baca tulisannya Irenaeus. Jangan percaya pada teolog abad 20. Gitu loh. Bahasanya beda dengan bahasa kita. Berjarak zaman, kebudayaan. Terus kita bikin-bikin sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya bisa kacau balau sendiri akhirnya. Terus yang terakhir. Kita tidak boleh mengubah kitab suci. Karena apa? Kata Yahweh tidak ada dalam Alkitab. Perjanjian baru. Kita punya data lebih dari 5.000 naskah yang namanya P46, P66, P75 itu isinya Injil Yohanes dari tahun 115, dari tahun 120, dari tahun 170, bahkan P46 itu surat-surat Paulus dari tahun 85. Paulus meninggal tahun 67. Teksnya ditemukan tahun 85, cuma 18 tahun. Tidak ada sepotong pun kata Yahweh di situ. Jadi kalau kita nambahkan Yahweh berperjanjian lama, kita ini ngerubah Alkitab kita sendiri, karena teks aslinya tidak ada Yahweh. Kalau di perjanjian lama silakan memang ada, tapi di perjanjian baru tidak ada. Berarti Roh Kudus mengizinkan agar nama ilahi itu diterjemahkan. Dan nama ilahi itu tidak sama dengan nama Bejo, nama Bambang, itu tidak sama. Itu loh kira-kira Bapak Ibu, ya karena waktu tadi sambungan dari Ibu Swilan. Tapi apa artinya setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dia dilemparkan ke dalam lautan api? Apa artinya itu? Bu, sebentar, saya sudah waktunya habis ini karena saya mau ada seminar lagi ya. Pak. Nanti kita bisa ditanyakan lagi pada webinar kita berikutnya karena saya sudah dihubungi sama seminar. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ikut silakan. Ini seminar tentang Pancasila ya, saya dengan salah seorang dari penasihat presiden dan satu dari kalangan Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, karena ini juga persoalan bangsa bagaimana kita merumuskan sila ketuhanan yang Maha Esa ke depan. Saya kira itu ya. Terima kasih.